Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yatna Supriyatna, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Nguling, Kabupaten Pasuruan. Bapak Ibu pendidik hebat, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, dan setelah saya mempelajari 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, banyak hal yang bisa saya jadikan pedoman untuk meningkatkan kualitas diri saya dalam hal meningkatkan pembelajaran dan pelayanan terhadap siswa. Saya akan memaparkan dengan 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan, atau yang dikatakan oleh Dr. Greenaway dengan 4F-nya, yaitu fact, feeling, finding, dan future. Momen yang paling penting menurut saya ketika saya mempelajari modul 1.1 adalah ketika saya mempelajari semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, di mana pada saat itu guru mampu menjadi teladan bagi siswanya, guru juga mampu memotivasi dan mampu mendorong anak didiknya. Selain itu, momen yang paling penting juga menurut Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan harus mampu menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini adalah untuk menuntun mereka menuju kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan bisa tercapai jika pendidikan yang kita lakukan itu terpusat pada siswa. Hal ini dilakukan dengan cara menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Siswa bukanlah wadah yang kosong, lalu guru mengisinya dengan berbagai benda yang diinginkan, tetapi siswa adalah manusia yang sudah punya potensi yang bisa dikembangkan, potensi yang bisa ditingkatkan, dimunculkan. Guru ibarat petani, di mana kita menanam jagung, maka olahlah tanaman kita jagung tersebut sebagaimana kita menanam jagung. Semestinya demikian pula guru mengajar siswa, maka kita olah siswa ini sesuai dengan kodrat dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, ketika saya mempelajari modul 1.2, momen yang sangat penting yang saya peroleh adalah ketika saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak yang saya pelajari dan ini baru saya ketahui. Yang pertama adalah berpihak kepada murid, kemudian mandiri, lalu kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Berpihak kepada murid artinya adalah guru memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Desain pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan adalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya mandiri adalah guru senantiasa meningkatkan potensi dirinya. Guru senantiasa meningkatkan kompetensi dirinya untuk meningkatkan kemampuannya agar bisa melayani siswa dengan lebih baik. Kolaboratif, guru harus mampu bekerja sama dengan sesama guru lainnya. Hal ini dilakukan baik dalam hal untuk meningkatkan pembelajaran maupun dalam hal untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Selanjutnya adalah inovatif. Guru jangan hanya berdiam di satu tempat. Guru harus bisa membuat inovasi atau hal-hal baru. Ini digunakan agar siswa bisa belajar dengan senang. Pembelajaran yang dilakukan dengan menyenangkan tentu membuat siswa akan lebih
bahagia ketika pelajarannya. Tidak hanya itu, guru yang dilakukan adalah baik dalam membuat media pembelajaran, metode pembelajaran, semuanya dilakukan dengan penuh inovasi. Terakhir adalah reflektif. Guru juga harus bisa merefleksikan dirinya terhadap apa yang sudah dilakukannya. Ketika dia menemukan hal-hal yang negatif, maka itu harus dilakukan untuk perbaikan-perbaikan di momen pembelajaran berikutnya. Sedangkan ketika sudah ada hal-hal positif, maka itu bisa dikembangkan dan dibagikan ke guru-guru yang lain. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah ketika kita setelah mengetahui filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, lalu ini dikembangkan melalui nilai dan peran guru penggerak, akan terjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Ini akan menghasilkan sebuah produk yang luar biasa sesuai dengan cita-cita dan tujuan pendidikan. Ketika momen itu terjadi, di mana pada saat itu saya belum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasa bahwa saya adalah guru yang bisa menentukan anak-anak. Saya berdiri di depan siswa adalah sebagai sosok yang hebat. Siswa harus menurut apa kata saya. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, justru saya merasa bahwa saya sebagai guru belum ada apa-apanya. Saya belum menjalankan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tujuan pendidikan. Saya belum menuntun anak sesuai dengan kodrat dan potensi yang mereka miliki. Dan secara keseluruhan, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ini, maka saya merasa saya harus lebih banyak belajar lagi. Pembelajaran yang bisa saya ambil setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah saya berpikir pada saat itu bahwa mengajar adalah proses bagaimana memahamkan saya kepada siswa agar mereka mengerti tentang materi yang saya berikan. Mengajar adalah bagaimana agar anak itu mencapai target-target nilai, target-target angka yang harus mereka peroleh untuk menyelesaikan materi-materi tertentu. Sekarang saya berpikir bahwa ternyata mendidik siswa adalah memberikan pemahaman kepada mereka, menuntun mereka sesuai dengan potensi dan kodrat yang mereka miliki. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus memberikan pelayanan yang lebih baik agar tumbuh dan berkembang motivasi dan potensi mereka. Saya harus banyak melakukan perubahan dalam hal memahami karakteristik dan kebutuhan siswa, sehingga saya bisa menjalankan dan nilai-nilai guru penggerak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, saya harus melakukan perencanaan untuk menerapkan apa yang telah terjadi, apa yang telah saya rasakan, dan apa yang telah saya pelajari. Yang pertama adalah saya akan melakukan tes awal atau tes diagnostik. Tes diagnostik ini yang pertama adalah non-kognitif. Saya serahkan kepada rekan saya untuk bimbingan dengan konseling. Sedangkan saya selaku guru mapel, saya akan melakukan tes diagnostik kognitifnya pada saat mereka belum mempelajari materi apa yang akan saya berikan. Kemudian yang kedua adalah saya akan mendesain pembelajaran yang inovatif, melakukan proses pembelajaran yang kreatif, dan melakukan penilaian yang reflektif. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan pembelajaran dengan selalu memperhatikan karakteristik anak dan sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian yang keempat adalah senantiasa meningkatkan kompetensi diri kita dengan mengikuti seminar, webinar, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya kita selalu aktif di kegiatan MGMP, KKG, atau forum
kurikulum lainnya. Hal itu kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang kelima adalah berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Ini dilakukan untuk membuat sebuah desain pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Yang keenam adalah selalu melakukan refleksi, baik itu dengan rekan-rekan sejawat maupun dengan siswa terhadap apa yang telah kita lakukan dalam pembelajaran. Ini dilakukan untuk peningkatan di pembelajaran berikutnya. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, kita telah membuat sebuah koneksi antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan nilai dan guru penggerak. Sekali lagi, ayo kita terapkan keduanya agar membuat sebuah pembelajaran yang luar biasa, agar menghasilkan sebuah produk anak yang betul-betul sesuai dengan tujuan pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.